Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara yang diselenggarakan oleh Indonesian Muslim Crisis Center. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai isu kemanusiaan yang tengah dan masih dibicarakan oleh masyarakat. Baru-baru ini, pengadilan independen diselenggarakan di London, Inggris, yang membahas mengenai kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap kelompok minoritas etnis Uighur di Xinjiang dan sejumlah kelompok minoritas lain. Lantas, bagaimana sikap pemerintah Cina dalam menghadapi pengadilan independen yang diselenggarakan oleh aktivis yang berada di kawasan London, Inggris tersebut? Para aktivis ini merupakan inisiasi yang mendapatkan sanksi dari pemerintah Cina, namun di sisi lain pengadilan independen ini tidak diakui oleh pemerintah Inggris secara hukum. Nah, bersama saya Syahrani, hari ini kami akan membahas mengenai isu tersebut dan di studio ini sudah ada dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Robi Sugara, di mana beliau merupakan Direktur Eksekutif dari Indonesian Muslim Crisis Center, serta Bapak Dr. Novi Basuki. Baik, untuk pembahasan pertama Bapak. Nah, kalau dari mengenai pengadilan independen ini sendiri, apa sih, apakah ada dampak langsung terhadap penyelenggaraan dan aktivitas politik dari pemerintah Cina itu sendiri? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pengadilan yang diklaim independen oleh satu kelompok masyarakat yang di Inggris ya, yang pengadilan itu mengadili pemerintah Cina atas dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang ya, terkait dengan Muslim Uighur dan minoritas lainnya. Jadi sebenarnya secara dampak hukum tidak memiliki dampak apapun ya terhadap pemerintah Cina. Kenapa? Karena pengadilan itu diadakan sebenarnya bukan pengadilan yang resmi. Pengadilan yang resmi artinya adalah pengadilan yang digelar oleh lembaga yang itu diakui oleh negara-negara misalkan yang berafiliasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita kenal misalkan ada International Criminal Court (ICC). Nah ini kan nggak dikenal ya pengadilan tersebut. Jadi tidak resmi, jadi tidak diakui. Jadi tidak memiliki legitimasi yang saya kira secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Karena itu menurut saya ya pemerintah Cina ya tidak mesti harus menghadiri terhadap pengadilan itu. Ya kan, karena tidak resmi, ya untuk apa kira-kira melakukan hadir di dalam pengadilan tersebut untuk mengklarifikasi misalkan. Karena sebuah pengadilan yang adil itu adalah menghadirkan beberapa pihak. Ini kan disidangkan tapi orangnya tidak ada, kemudian hanya satu aspek saja. Ini kan kekuatan hukumnya secara moral juga saya kira ini sangat diragukan ya pengadilan tersebut. Nah ini tetapi meskipun begitu, ini memiliki saya kira ada beberapa yang kemungkinan pengadilan ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa aktor-aktor negara yang secara kebijakan luar negerinya berseberangan dengan pemerintah Cina. Sebut saja misalkan sebelumnya masih di tahun ini, pertengahan tahun ini ada sekitar 43 negara mempersoalkan tentang kebijakan pemerintah Cina di Xinjiang itu ya terkait juga Muslim Uighur. Yang 43 negara itu juga mengatakan hal yang serupa dengan pengadilan di Inggris yang dilakukan beberapa pekan ini. Nah ini menurut saya sangat berpotensi kemudian pengadilan ini dipolitisasi. Jadi namanya politisasi HAM. Kalau di kita ada namanya politisasi agama. Nah ini mempolitisasi isu HAM untuk menekan negara tertentu. Nah ini sangat mungkin dilakukan. Jadi bisa jadi yang tadi karena begini, ini track recordnya pengadilan jenis ini kan bukan pengadilan yang pertama. Jadi sebelumnya juga melakukan pengadilan-pengadilan yang serupa, bukan hanya saya kira pemerintah Cina, tetapi pemerintah-pemerintah yang lain yang diduga kira-kira
melakukan yang seperti mereka bayangkan, misalnya atas dugaan pelanggaran HAM. Tetapi tidak pernah ada yang mempengaruhi, tidak pernah ada yang berhasil kemudian ini menjadi kasus hukum yang sangat serius. Nah, kalau kemudian menjadi, nah ini jelas saya kira komoditas politiknya, jadi nuansa politiknya sangat kentara di dalam isu ini. Nah, berikutnya adalah selain dari misalkan ini akan berpotensi dipolitisasi, ini yang menarik menurut saya adalah dampak kepada negara-negara Muslim khususnya Indonesia. Bahan pengadilan ini akan menjadi sebagai gorengan. Jadi alat gorengan untuk khususnya kelompok yang kita kenal sebagai Islam radikal. Misalnya meningkatnya anti-Cina, gerakan anti-Cina yang itu sebagai bumbu-bumbunya dari pengadilan HAM yang dilakukan di Inggris ini. Nah, ini selain itu juga, karena itu akhirnya kelompok-kelompok radikal bisa memanfaatkan isu ini untuk kemudian punya dalih atas nama penderitaan umat Islam di Uighur, kemudian dia melakukan open donasi. Nah, ini juga kan berbahaya ya. Ini sangat berbahaya, berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Saya kira itu dulu. Oke, baik. Mungkin mengenai pengadilan yang diselenggarakan secara independen oleh para aktivis ini, dari menurut Bapak Roby Sugara sendiri, apakah penyelenggaraan pengadilan independen ini dapat dikatakan sebagai hal yang murni gitu, memang panggilan kemanusiaan, atau memang ini merupakan respons balik gitu dari para aktivis ini, karena mengingat dari pemberitaan bahwa aktivis ini melakukan pengadilan independen karena mendapatkan sanksi oleh pemerintah Cina, di mana diantaranya pemerintah Cina ini memberikan sanksi berupa larangan perjalanan atau larangan bisnis dan lain sebagainya, dan aktivis-aktivis tersebut termasuk NICE mendapatkan sanksi tersebut. Apakah ini memang panggilan kemanusiaan atau memang respons balik terhadap itu? Saya kira ini sesuatu jenis advokasi model baru aja yang dilakukan aktivis HAM. Artinya yang saya tekankan di sini kan sebenarnya juga apalagi saya kira hal-hal semacam ini yang harus diperhatikan adalah dampaknya ya, yang tadi saya katakan tadi. Jadi ini kan juga secara tidak langsung kan mendiskreditkan pemerintah tertentu yang kemudian dia anggap bahwa itu telah melakukan pelanggaran HAM ya. Ya, coba aja misalnya kalau kita jujur secara adil, ya harus dibongkar semuanya dong. Kalau misalkan itu sebagai daya ukur bahwa itu kemudian pemerintah Cina melakukan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur ya, ininya kan, karena itu juga panjang saya kira sejarahnya. Belum lagi misalkan karakter dari masing-masing negara tersebut. Jadi beda, misalkan negara yang negara demokratis aja di masing-masing punya beda varian. Dilihat dari misalkan produk regulasi yang diterapkan di masing-masing negara itunya. Nah, saya kira bukan pada soal respon atau tidak ya. Pemerintah Cina misalkan melakukan hal mereka misalkan tidak bisa masuk ke negaranya, yaitu saya kira menjadi bagian otoritas dia. Kita nggak bisa mencampuri bahwa yaitu kebijakan internalnya dia ya, untuk memproteksi saya kira kepentingan nasionalnya. Oke, baik. Berarti memang ini merupakan otoritas pemerintah Cina ya untuk memberlakukan kebijakan terhadap mungkin sejumlah citizen di negara ya mungkin. Oke, berlanjut daripada itu, apakah pemerintah Indonesia sendiri memiliki sikap tertentu Pak terkait isu Uighur yang tidak henti-hentinya dibahas oleh media internasional? Ya, pemerintah Indonesia saya kira sejak terbelahnya 43 negara kemudian mempersoalkan tentang kebijakan pemerintah Cina di Xinjiang, kemudian ada kemudian 60 sekian negara yang kemudian tidak mempersoalkan, bahwa artinya itu menjadi hak kebijakan yang konstruktif yang dilakukan oleh pemerintah Cina, termasuk saya kira negara-negara Muslim di dalamnya, ada Iran, ada Arab Saudi. Nah, Indonesia sejak dulu ya kita lihat kebijakan luar negerinya, dia tetap berada pada prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya yang bebas aktif. Tetapi jangan sampai ada
pertarungan di antara negara-negara lain yang ini berdampak kepada negara kita, mengancam keamanan nasional kita. Nah, ini jelas sekali yang Uighur itu ini sangat berdampak sekali misalkan dengan apa yang terjadi, yang harmonisasi yang sudah kita alami di sini. Misalnya di sini juga ada, saya kira ada etnis Tionghoa yang kadang-kadang juga disamaratakan, yang itu kemudian berdampak kepada teman-teman kita yang ada di Indonesia. Yang tadi saya katakan misalkan ini bisa jadi alat atau alat gorengan yang kemudian mereka membuka donasi untuk kemudian seakan-akan bahwa apa yang dilakukan di pengadilan di Inggris itu 100% misalkan itu kebenarannya, sehingga ada penderitaan umat Islam, kemudian digoreng lagi pemerintah Cina adalah komunis yang kemudian anti agama. Itu yang saya kira yang perlu dilihat ya oleh pemerintah Indonesia sendiri. Saya kira yang paling penting adalah dampak keamanan yang masuk ke Indonesia. Oke. Mengenai dampak keamanan juga mungkin karena isu ini dapat dipolitisasi ya oleh sejumlah kelompok masyarakat yang Islam radikal gitu, mungkin kelompok radikal berbasis agama. Dari bagaimana sih Pak, apakah ada pengaruh langsung terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dengan China, di mana kan seperti yang kita tahu bahwa terkadang kelompok radikal ini melakukan gerakan-gerakan tertentu yang bisa jadi mengancam stabilitas politik negara dan dikhawatirkan gitu Pak, mungkin dapat mengganggu kelancaran investasi atau donor yang dilakukan oleh Cina terhadap Indonesia. Iya jelas, dia di beberapa dokumen tentang pelaku-pelaku teroris ya, itu menyebutkan bahwa salah satu target yang mereka serang adalah tenaga kerja dari Cina. Padahal sebenarnya jumlahnya kalau kita total dengan pekerja-pekerja dari negara lain ya belum signifikan sebenarnya, tapi berita kan heboh juga, apalagi misalnya melihat persoalan ini. Ini saya kira sangat berbahaya, dan pemerintah Indonesia meski misalkan kita memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif, tidak berpihak, tetapi harus mengantisipasi hal-hal semacam ini. Jadi itu yang harus saya kira dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oke, baik. Jadi memang pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi hal tersebut untuk terjadi dan tetap melakukan kerjasama bilateral antara Cina dengan Indonesia. Yeah. Oke, bagaimana sih Pak kita mungkin meneliti ke dalam kepada tubuh masyarakat nih, karena memang isu seperti ini sangat kental gitu ya di mata masyarakat, di mana masyarakat mudah disetir gitu ya Pak oleh sejumlah kelompok yang memang mungkin mempolitisasi isu ini. Nah, bagaimana sih Pak kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menanggapi isu Uighur ini? Ya harus kita lihat ya, saya kira kalau isunya udah luar negeri, maka yang harus dilihat pertama adalah dari perspektif global, dari geopolitiknya, itu siapa yang punya kepentingan di isu-isu itu. Nah itu bisa membantu bahwa kita tidak terjebak pada jangan-jangan misalkan, karena itu bisa berdampak misalkan semacam bahwa yang ribut sebenarnya antara negara satu dengan negara lainnya, tapi kemudian meskipun itu juga kita tidak bisa hindari ya, pasti ada hal semacam itu. Saya kira literasi kita ya juga sebagai ini ya, sebagai sebuah bangsa, kita sudah memiliki pondasi itu ya. Secara kenegaraan kita tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain ya. Nah itu juga harus dilihat ya, isu-isu yang seperti ini, siapa yang kira-kira menyuarakan untuk apa kepentingan itu. Jadi harus dilihat. Jadi jangan sampai misalkan kita juga dibodohi atau karena propaganda misalkan dari konflik yang dari luar masuk ke Indonesia, akhirnya bacanya dari media, kemudian kita berbondong-bondong hijrah ke Suriah, padahal itu sebenarnya hanya propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah orang Indonesia harus punya filter itu, terutama misalkan yang isu-isu yang saya kira ini jelas nuansa politiknya sangat kental soal Uighur ini. Jadi memang isu ini kental akan nuansa politik ya, mudah dipolitisasi mungkin karena ada kepentingan kemanusiaan di dalamnya, atau mungkin identitas agama ya Pak ya, karena Indonesia ya, kalau agama yang kemudian diolah itu akan membawa mobilisasi massa yang saya kira masif, dan Uighur itu sebagai alat yang saya kira sangat strategis. Di sisi lain misalnya itu bisa digunakan dalam komoditas HAM, tapi di sisi lain juga bisa masuk pada
komoditas agama, khususnya agama Islam ya. Dan Indonesia saya kira mayoritas penduduknya Muslim ya. Itu sangat mudah sekali itu dijadikan sebagai alat untuk membakar emosi umat Islam di Indonesia. Mungkin oke, berarti memang isu ini kental dan mudah untuk membakar emosi dari masyarakat Indonesia sendiri, mungkin karena identitas Muslimnya dan memang karena kepentingan kemanusiaan di dalamnya. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau bicara mengenai fakta versus propaganda, nah dari yang Bapak Roby Sugara tahu ini sendiri, bagaimana sih Pak sebetulnya praktik keamanan atau perlindungan apa atau sikap seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina sebetulnya kepada masyarakat? Nah, ini saya kira ada narasumber yang kedua ya, dia mumpuni banget berbicara soal tentang Cina itu sendiri. Karena saya kira Mas Novi sudah malang melintang ya, tulisannya jadi saya kira sudah banyak soal Cina. Jadi saya kira akan menarik bila mendengarkan komentar dia. Oke baik, nanti mungkin mengenai bagaimana sih sebetulnya sikap aktual gitu ya dari pemerintah Cina terhadap kelompok etnis Uighur yang terjadi di Xinjiang sendiri, nanti mungkin kita boleh berbincang-bincang juga dengan narasumber istimewa kita yang kedua, Bapak Novi Basuki. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Kalau dari perspektif keamanan internasional itu sendiri Pak, dan bagaimana sih ini kan, apakah ini merupakan bentuk krisis keamanan gitu Pak, karena dapat memotivasi sejumlah pergerakan atau sejumlah mobilitas masyarakat Islam radikal dan lain sebagainya, dan apakah ini berdampak besar terhadap Indonesia atau mungkin politik dalam skala internasional? Kalau kita sendiri paling kebagiannya adalah konflik horizontalnya, kalau kita nggak memproteksi diri dari isu-isu yang terkait dengan Uighur itu sendiri, karena menyangkut misalkan solidaritas Muslim. Tetapi terkait dengan ini yang sebenarnya yang paling berdampak, kemungkinan akan berdampak buruk pada pemerintah Cina. Pemerintah Cina itu misalkan lewat isu ini sebagai, saya kira akan dijadikan alat untuk menekan atau kemudian menghambat kira-kira laju perekonomian Cina yang saya kira cukup masif ya. Dia melakukan kerjasama ekonomi dengan banyak negara di dunia ini. Saya kira itu paling akan menghambat itu saja. Tapi Indonesia saya kira hanya pada persoalan antara yang diyakini sebagai ini adalah bagian dari solidaritas Muslim itu. Oke, memang ini harus disetir gitu sebagai bentuk solidaritas dari Muslim itu sendiri, dan memang pemerintah Indonesia memiliki sikap tertentu ya Pak ya atas isu ini. Kita apakah udah bisa berbicara dengan pembicara kedua? Oke, sudah bersama kita Bapak Dr. Novi Basuki. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak. Oke Bapak, tadi sempat disinggung sedikit ya mengenai bagaimana sih sebetulnya sikap pemerintah Cina terhadap kelompok etnis Uighur ini. Nah, tadi juga sempat dibahas oleh Bapak Roby bahwa pemerintah Indonesia memiliki sikap tersendiri, kemudian juga terdapat konteks keamanan internasional, keamanan nasional di Indonesia itu sendiri, dan bagaimana sih sebetulnya legitimasi dari penyelenggaraan pengadilan independen yang dilakukan oleh aktivis hak asasi manusia di Inggris. Nah, kalau dari pembicara kita kedua, Bapak Novi Basuki, bagaimana sebetulnya sikap pemerintah Cina yang diimplementasikan oleh pemerintah Cina terhadap para kelompok etnis Muslim di Uighur ini sendiri? Kebijakan pemerintah China terhadap keagamaan, entah itu agama apapun, Islam, Kristen, dan lain sebagainya, itu sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang, ada di konstitusi mereka pasal 36. Di sana disebutkan bahwa seluruh masyarakat China, tidak peduli apa itu sukunya, itu bebas menganut agama dan bebas untuk tidak menganut agama. Indonesia punya konstitusi yang kurang lebih sama, tapi Indonesia hanya punya bebas menganut agama, tidak punya kebebasan untuk tidak menganut agama. Nah, di China itu lebih progresif. Masyarakat China bebas menganut agama, kalau mau menjadi kafir misalnya nggak ada masalah, itu juga dijamin oleh undang-undang. Itu secara garis besar.
Tapi di pasal 36 itu juga ada satu kalimat yang menyatakan bahwa negara melindungi seluruh aktivitas keagamaan yang normal. Ya, dalam bahasa konstitusinya disebut 正常的宗教活动, aktivitas keagamaan yang normal. Nah, masalahnya sekarang adalah sampai saat ini pemerintah China masih belum punya produk hukum turunan atau regulasi yang secara terang benderang menyebutkan kategorisasi agama apa atau aktivitas keagamaan yang bagaimana yang normal dan aktivitas keagamaan yang bagaimana yang tidak normal. Itu sampai sekarang masih belum jelas kategorisasinya. Jadi oleh banyak pengkritik China itu disebut sebagai pasal karet. Cuma yang sering didengungkan oleh pemerintah China, aktivitas keagamaan yang tidak normal itu adalah aktivitas yang selalu membawa masalah-masalah agama ke ranah politik. Atau dibilang oleh tadi Pak Robi, politisasi agama atau politisasi HAM lah kalau sekarang. Nah, itu disebut sebagai aktivitas keagamaan yang tidak normal. Nah, kemudian kita konkretkan lagi ke masalah Uighur yang ada di Xinjiang sana. Sebenarnya ini berkaitan erat dengan aktivitas keagamaan yang normal dan yang tidak normal tadi. Tapi Xinjiang itu kan besar sekali, 1/6 wilayah China. Itu bayangkan. Bahkan kalau saya tidak salah itu besarnya Xinjiang itu kurang lebih sekitar 3 kali besar luas wilayah Malaysia. Jadi kita bisa bayangkan kalau Xinjiang ini misalnya merdeka dan lepas dari China, itu bukan main hilangnya kekayaan China. Nah, tapi karena saking besarnya Xinjiang ini, itu terbagi menjadi 2 wilayah. Ada Xinjiang Selatan, ada Xinjiang Utara. Nah, Xinjiang Utara di mana ibu kotanya Urumqi itu berbatasan langsung dengan Gansu, di mana Gansu ini juga dihuni oleh mayoritas penduduk yang menganut Islam, namanya suku Hui. Nah, tapi ini sudah cenderung metropolitan dibandingkan dengan Xinjiang Selatan yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah atau negara-negara yang belakangnya stan dulu, yang merupakan negara pecahan Uni Soviet. Nah, kita tahu di Xinjiang Selatan itu ada satu koridor yang sangat terkenal, koridor Wahan namanya kan, itu sambung langsung dengan daerah Afghanistan sekarang. Nah, di Xinjiang Selatan ini banyak sekali kombatan-kombatan yang mendapat pelatihan dari Afghanistan sana, sehingga mereka ingin memerdekakan negaranya, memerdekakan wilayah yang ada di Xinjiang Selatan ini. Jadi kita tidak bisa menggebiah-uyah bahwa misalnya seluruh Xinjiang, seluruh Uighur yang ada di Xinjiang itu ingin merdeka dari China. Di Xinjiang Utara yang lebih metropolitan itu sudah ya relatif adem ayem, sementara di Xinjiang Selatan yang berbatasan dengan negara-negara dan wilayah-wilayah rawan konflik itu, ya dari dulu sampai sekarang itu masih terus memperjuangkan supaya wilayahnya ini bisa merdeka atau bisa lepas dari seluruh kekuasaan China, baik rezim apapun itu. Dari dinasti Qing, dinasti kemudian nasionalis sampai sekarang komunis, masih mereka ingin sekali memisahkan wilayahnya dari China. Jadi kita tidak bisa menggebiah-uyah. Nah, bagaimana kalau sudah terkait dengan politisasi agama kayak gitu? Ya, saya pikir negara manapun di dunia ini, termasuk juga Indonesia, kalau sudah berkaitan dengan kedaulatan, ya pasti digecek. Kalau nggak berkaitan dengan kedaulatan, misalnya suku Hui yang tinggal di Gansu atau di Indonesia itu, relatif adem ayem kok, nggak ada masalah. Oke, baik. Memang ini merupakan faktor historis yang panjang dari bagaimana kelompok etnis Uighur ini dan wilayah di Xinjiang ingin mencoba untuk melepaskan diri ya dari kekuasaan pemerintah Cina, baik dari dinasti terdahulu sampai sekarang di mana Cina dipimpin oleh kelompok komunis. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak, di dalam pemberitaan diberitakan bahwa memang pengadilan independen ini diselenggarakan karena diduga pemerintah Cina melakukan genosida, di mana diantaranya merupakan kejahatan kemanusiaan, kemudian pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkosaan, eksploitasi, dan kemudian juga kerja paksa, Pak. Nah, apakah betul gitu pemerintah Cina melakukan hal tersebut kepada etnis Uighur di Xinjiang? Saya pikir ini isu selalu diulang-ulang ya, dari yang sebelumnya kamp konsentrasi, kemudian berganti menjadi aborsi paksa, kemudian berganti menjadi kerja paksa, pekerja-pekerja Uighur yang dipekerjakan paksa di lahan-lahan kapas di Xinjiang, terus kemudian yang sekarang genosida. Sebenarnya ini mudah sekali ya untuk dipatahkan argumentasinya. Ada data, dan ini data sangat terbuka, bagi yang tidak malas bisa akses di internet.
Dari tahun 2000 sampai tahun 2020, itu justru terjadi peningkatan jumlah Uighur di Xinjiang sana, dari yang awalnya hanya sekitar 8 juta ke 11 juta, bahkan hampir 12 juta. Itu gimana menjelaskan adanya genosida budaya, sementara di waktu yang sama terjadi peningkatan jumlah penduduk Uighur. Bahkan peningkatan populasi Uighur ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan penduduk yang bersukuhan misalnya. Itu coba bantu jelaskan ke saya di mana genosida umat manusianya, genosida Uighur. Kalau data di waktu yang sama mengatakan terjadi penaikan jumlah penduduk bersuku Uighur di Xinjiang. Ini kan saya bingung ini. Volumenya agak decline kan juga. Volumenya agak decline. Ini dari fokus gede. Oh. Karena HPD diaktifkan. Sebenarnya dalam melihat masalah Uighur atau kamp konsentrasi ini, kita mesti melihat dengan pendekatan historis. Bahwa pemerintah China, kalaupun misalnya mereka mendirikan apa yang oleh banyak orang disebut sebagai kamp konsentrasi, itu tidak serta-merta atau tidak kun fayakun. Terjadi berbagai macam evolusi kebijakan pemerintah China terhadap wilayahnya yang bernama Xinjiang, yang kebetulan dihuni oleh mayoritas orang yang beragama Islam. Dulu zamannya misalnya gubernur Xinjiang yang bernama Wang Lechun, itu sudah terjadi berbagai macam pemberontakan yang ada di Xinjiang, karena Wang Lechun itu naik menjadi gubernur Xinjiang pada tahun 90-an. Anda tahu tahun 90-an, ETIM, Turkistan Islamic Movement, itu selalu melakukan gerakan-gerakan berupa misalnya pengeboman, kemudian penyerangan terhadap ulama yang menurut mereka itu terlalu pro-China. Kemudian naik seorang gubernur bernama Wang Lechun. Wang Lechun itu punya kebijakan yang militeristik, gigi lawan gigi. Katanya orang Uighur, kombatan Uighur terutama, kalau dia dilawan dengan lunak, itu tidak akan tobat mereka. Jadi Wang Lechun kemudian memusatkan anggaran pemerintah daerahnya itu untuk anggaran keamanan. Nah, ketika mereka melihat Uighur misalnya melakukan pemberontakan, ya udah didor saja atau ya dimasukkan ke jeruji besi tanpa ampun. Tapi kemudian tahun 2009, harapan Wang Lechun untuk menjinakkan Uighur ini ternyata gagal juga. Karena tahun 2009 itu terjadi konflik horizontal di Xinjiang antara suku Han dengan suku Uighur. Mereka bentrok dan kemudian terjadi kerusuhan di pada orang Han dengan orang Uighur jadi tidak akur. Karena apa? Karena terjadi ketimpangan ekonomi. Wang Lechun kan memusatkan APBD untuk keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengan ekonomi sedikit banyak terbengkalai, dan orang Han dengan orang Uighur itu jadi ada ketimpangan pendapatan, ekonominya tidak sama. Bayangkan orang Han kerja di Xinjiang dan ternyata lebih kaya orang Xinjiang dibandingkan dengan orang Uighur, yang mana orang Uighur adalah orang pribumi dalam tanda kutip. Ini kan terjadi kecemburuan sosial. Akhirnya tahun 2009 meledak suatu kerusuhan horizontal antara orang Han, orang Uighur pada tanggal 5 Juli tahun 2009. Nah, pemerintah China kemudian menyadari, oh, pakai kekerasan ini untuk menjinakkan Uighur nggak bisa juga loh. Makanya kemudian Wang Lechun di depan tahun 2010 digantikan oleh seorang gubernur bernama Chang Chun-sien. Chang Chun-sien kemudian melakukan taubatan nasuha. Oh, pakai kekerasan nggak bisa loh. Ini harus pakai gaya lunak. Akhirnya dia memusatkan kebijakannya untuk menyejahterakan Uighur. Ya nggak apa-apa lah orang Uighur bikin pemberontakan dikit-dikit, ayomi mereka bantu ekonominya atau bagaimana, terserah deh. Pokoknya kita ayomi. Bahkan Chang Chun-sien meminta seluruh pejabat-pejabat yang ada di Xinjiang sana untuk sering-sering belusukan ke warga,
bahkan menyuruh mereka untuk juga belajar bahasa Uighur supaya bisa lebih intensif bercengkrama dengan orang-orang Uighur yang ada di Xinjiang sana. Harapannya nanti kalau semakin diayomi, orang Uighur akan melunak, terutama kombatan-kombatan itu. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2014 di Xinjiang ketika Xi Jinping presiden China berkunjung ke Xinjiang, di Tiananmen di ibu kota China di Beijing sana, ada orang Uighur membawa jeep kemudian menabrakkan jeepnya tepat di bawah fotonya Mao Zedong, founding father-nya China. Itu kan tamparan yang luar biasa kepada kubu partai komunis ini. Kemudian di waktu yang sama di Yunnan itu juga ada orang-orang Uighur pakai burqa, pakai cadar, membawa pedang menebas orang-orang yang ada di stasiun kereta api Yunnan. Ini kan juga tamparan tersendiri. Akhirnya pemerintah China sadar, wah ternyata diayomi juga ini nggak bisa berhasil menjinakkan Uighur. Akhirnya si Chiang Sun-shen diganti oleh seorang gubernur yang sekarang terkenal sekali, namanya Chen Xuanko. Chen Xuanko menurut saya ini pakai pendekatan yang tengah-tengah. Dia tidak militeristik, dia juga tidak begitu mengayomi. Jadi pakai pendekatan tengah-tengah di mana dia kemudian pada tahun 2017 mendirikan apa yang disebut sebagai pusat studi vokasi itu, atau yang oleh media-media disebut sebagai kamp konsentrasi. Nah, di dalam konsentrasi orang-orang Uighur itu yang dianggap mempunyai pemahaman keagamaan radikal, kalau berdasarkan dokumen-dokumen yang kapan hari pernah dibocorkan oleh konsorsium jurnalis investigatif internasional, itu saya baca di dalamnya itu terbagi menjadi 3. Ternyata ada yang camp dalam tanda kutip dikhususkan untuk orang yang pelanggar ringan, dan ada satu camp lagi yang dikhususkan untuk yang pelanggarannya sedang, dan ada lagi yang khusus untuk pelanggarannya berat. Nah, di pelanggarannya yang berat ini menurut saya bisa jadi juga mungkin ada apa yang kita sebut sebagai pelanggaran-pelanggaran HAM. Misalnya dipukul, kayak disiksa, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi menurut pemerintah China ini terpaksa mereka lakukan, karena tidak begitu nggak bisa dicegah. Karena orang China, pemerintah China itu beranggapan orang-orang Uighur itu mereka itu sulit mau beradaptasi dengan orang-orang China, dan mereka gampang dicekoki paham-paham radikal karena mereka sulit mendapat pekerjaan. Kenapa mereka sulit dapat pekerjaan? Karena orang-orang Uighur itu banyak yang tidak bisa bahasa Mandarin. Bisa dibayangkan, kayak saya suku Madura, tinggal di Indonesia hanya bisa bahasa Madura, tidak bisa bahasa Indonesia. Ini kan sulit sekali nanti terserap di lapangan pekerjaan. Nah, karena orang yang sulit sekali terserap di lapangan pekerjaan itu, ya maklum kan, kalau perut lapar kan biasanya sering ngamuk gitu. Nah, jadi di camp-camp itu dalam tanda kutip diajari bahasa Mandarin, diajari keterampilan kerja, dengan harapan nanti ketika mereka keluar dari camp itu bisa lebih gampang terserap di lapangan pekerjaan yang mana masyarakat China mayoritas merupakan orang Han yang pakai bahasa Mandarin. Nah, terbukti selama 4 tahun dari 2017 sampai 2021 ini di Xinjiang tidak ada lagi kekerasan berupa aksi-aksi terorisme. Ini cukup berhasil. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang pemerintah Cina ini menyesuaikan sikap ya Pak ya, karena memang pernah mencoba untuk melakukan pendekatan secara militeristik, kemudian juga pendekatan lunak, dan mungkin sekarang mengimplementasikan pusat studi kejuruan tadi yang sudah disebutkan, karena ini tidak lunak juga tidak keras. Ya udah, ketimbang dimajukan jurusi besi, ya udah kita ajari dulu lah keterampilan kerja dan bahasa. Ya lumayan lah ketimbang indoor kan. Oke, betul, baik Pak. Berarti memang di sana memang kelompok Uighur ini terdapat kesenjangan ekonomi juga ya Pak ya, sehingga pemerintah Cina ini melakukan penyesuaian perlakuan sikap gitu, sehingga pada akhirnya diimplementasikanlah pusat studi kejuruan atau vokasi ini atau camp konsentrasi ini ya Pak ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih pendapat dari Bapak sendiri terkait adanya
penyelenggaraan pengadilan independen ini? Karena mengingat pengadilan independen ini mungkin kontradiksi terhadap apa yang Bapak Novi sampaikan gitu Pak. Karena pengadilan ini memang berdalih terdapat genosida, kemudian juga kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya. Apakah pengadilan ini karena memang tidak sesuai dengan otoritas hukum dan memang tidak diakui oleh pemerintah Inggris, ini merupakan pengadilan gelap atau bagaimana pendapat Bapak terkait penyelenggaraan pengadilan ini? Saya rasa saya harus bersepakat dengan Pak Roby Sugara tadi bahwa ini bisa jadi merupakan politisasi HAM. Karena kita coba lihat background siapa orang yang berada di balik dari pengadilan internasional yang ada di Inggris ini. Itu kan yang dulu menginisiasi adalah World Uyghur Congress yang berpusat di Jerman sana, di mana ketuanya adalah Dolkun Issa. Ini banyak sekali data dan ini data terbuka, tidak perlu pakai data yang tertutup. Itu World Uyghur Congress itu kan banyak dapat dana gila-gilaan dari NED, National Endowment of Democracy, yang berpusat di Amerika sana. Ini pernah diakui oleh co-founder NED sendiri dulu pada tahun, kalau tidak salah ingat saya tahun 1991, dia pernah diwawancara oleh, kalau tidak salah ingat, Washington Post di Amerika, intinya media dari Amerika sana. Dia mengakui bahwa NED ini adalah lembaga di mana aktivitas-aktivitasnya adalah aktivitas yang sama dengan yang dilakukan oleh CIA, tapi CIA secara sembunyi-sembunyi. Kalau NED jauh lebih terbuka. Nah, dia itu banyak sekali memberikan bantuan kepada World Uyghur Congress untuk, ya kita tahulah CIA kerjanya bagaimana. Dulu Mike Pompeo itu dulu bekas Menteri Luar Negeri Amerika zamannya si Trump, dia pernah bilang apa yang dilakukan CIA? Dia berbohong, dia curang, dia mencuri. Dia terang-terangan bilang seperti itu. Ya dengan background yang seperti ini, apa yang kita harapkan dari pengadilan internasional yang ada di Inggris? Seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang ini dianggap sebagai penyelenggaraan pengadilan independen ini dianggap sebagai politisasi HAM ya Pak ya. Nah terakhir nih Bapak, karena memang isu ini berkaitan juga dengan bagaimana sikap sejumlah aktor negara secara internasional, di mana Amerika Serikat juga merespons ya terkait dugaan genosida ini. Amerika Serikat melakukan sanksi juga, di mana Amerika Serikat melakukan pembatasan atau memberhentikan terjadinya ekspor dari Xinjiang ke Amerika Serikat. Nah, bagaimana sih selanjutnya sikap pemerintah Cina dalam melakukan atau merespons isu ini, dan bagaimana juga apa sih misi dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Cina secara keberlanjutan? Pemerintah China menurut saya sudah sangat tegas sekali ya ketika dia disanksi oleh Amerika karena kemarin bilang melakukan kerja paksa orang-orang Uighur di lahan-lahan Kapasca. Ya China juga melawan dengan misalnya memboikot H&M dan lain sebagainya, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Amerika yang ada di China sana. Itu mereka sudah lakukan seperti itu. Kedepannya menurut saya bisa jadi pemerintah China ketika disanksi oleh Amerika, dia tidak akan melembek juga, karena bagi pemerintah China itu tadi ya seperti dibilang oleh Pak Roby, ini kan politisasi. Yang namanya politisasi ya belum tentu benar gitu. Jadinya ya dia akan lawan, menurut saya gigi lawan gigi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bapak Novi Basuki atas penyampaiannya, karena memang Bapak cukup berpengalaman ya, karena memang terjun langsung di wilayah Cina ini sendiri dan membagikan pendapatnya bagaimana sih sebetulnya pemerintah Cina melakukan sikap terhadap Muslim Uighur dan disesuaikan juga dengan kondisi Muslim Uighur itu sendiri. Nah, terakhir terima kasih banyak Bapak Novi Basuki atas penyampaiannya. Mungkin terakhir Bapak Pak Roby dengan pertanyaan yang sama, bagaimana sikap pemerintah Cina sih Pak berkelanjutannya, dan mungkin bagaimana sih Pak konteksnya dalam keamanan gitu Pak? Ya, ini sebenarnya sudah terlihat ya, prediksi bukan ke depan, sebenarnya ini juga sudah berlangsung. Ada dua isu yang saya kira cukup kuat itu untuk menekan Cina ya, yang akan dilakukan oleh baik itu aktor-aktor negara ataupun aktor non negara, yang tadi saya kira Mas Novi sudah clear banget ya. Jadi ada operasi tertutup dan operasi terbuka itu kurang lebih sama
Cuma aktor-aktor yang melakukannya itu satu berbaju institusi, yang satu berbaju yang non negara ininya, misalnya soal HAM, tetapi HAM-nya yang selektif. Jadi hanya memilih kira-kira negara-negara tertentu yang itu sebenarnya bagian dari operasi tersebut. Nah, apa dua itu? Dua itu yang saya kira cukup efektif yang akan menekan Cina itu adalah isu HAM dan isu agama. Untuk kenapa agama di sini? Karena di situ nyerangnya adalah di Uighur itu. Di situ mayoritas saya kira Muslim. Nah, HAM-nya kemudian akan digunakan, kemudian Muslimnya yang kemudian katakanlah yang akan dieksploitasi adalah penderitaannya, maksudnya sesuatu yang menimpa kepada Muslim dari kebijakan dari pemerintah itu Cina sendiri. Nah, sebenarnya pemerintah Cina sendiri dalam hubungan multilateral dan bilateralnya itu khusus misalkan ke negara-negara Muslim, yaitu dia sudah melakukan secara G2G-nya ya. Jadi misalkan bukti yang paling real adalah ketika ada 43 negara mempersoalkan tentang camp education, atau misalkan media mengatakan camp konsentrasi, dan itu didukung saya kira oleh mayoritas negara-negara Muslim. Nah, ini menurut saya jangan berhenti di situ. Ini harus ditingkatkan saya kira kerjasamanya ke negara-negara Muslim dalam saya kira banyak bentuk dialog, bentuk pertukaran pelajar, bentuk kunjungan antara tokoh-tokoh agama. Ini saya kira menarik dilakukan ya. Ini untuk yang, karena begini, kalau HAM ya mungkin dia juga harus mengimbangi ya. Versi HAM saya kira sudah banyak beberapa ahli yang mengatakan bahwa komposisi HAM di wilayah Asia itu saya kira berbeda komponennya dengan misalkan yang terjadi di Barat, karena saya kira kulturnya juga berbeda. Nah, harus juga mulai mensosialisasikan itu, mendeskripsikan soal HAM itu, karena selama ini HAM itu pembiayaan yang paling terbesar adalah isu-isu HAM, isu-isu perdamaian itu ya supportingnya adalah masih negara-negara Barat. Nah, bagaimana saya kira pemerintah Cina ke depan, tadi yang pertama meningkatkan dialog antara negara-negara, bukan hanya negara itu sendiri, negara Muslim itu sendiri, tapi kelompok-kelompok masyarakat sipilnya itu ditingkatkan. Saya melihat sudah melakukan itu, tapi harus ditingkatkan jauh lebih masif lagi kerjasamanya. Nah, yang saya kira yang HAM itu bisa bentuk dalam materi-materi pendidikan ya, soal diskusi, dan saya kira cukup terbuka ya untuk melakukan. Jadi pemerintah Cina jangan hanya fokus pada persoalan dagang saja, bisnis saja, tapi persoalan-persoalan yang saya kira menyangkut itu, kalau ini tidak dibendung, saya kira ini akan merugikan pemerintah Cina secara pembrandingan ya, image Cina. Yang berikutnya adalah juga akan menimpa saya kira beban dari negara-negara Muslim. Itu saya kira sudah menjadi suatu saling ketergantungan sebenarnya. Tinggal bagaimana misalkan ini dieksekusi secara baik. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih untuk mungkin itu merupakan pertanyaan serta pernyataan terakhir dari jawaban dari dua narasumber kita, yakni Bapak Ruby Segara serta Bapak Dr. Novi Basuki yang kita laksanakan secara daring hari ini. Mungkin sedikit dapat disimpulkan dari bincang-bincang kita hari ini bahwa memang isu Uighur serta pemberitaan mengenai penyelenggaraan pengadilan independen yang dilakukan di Inggris ini dapat dikatakan sebagai politisasi hak asasi manusia, di mana ini dengan mudah dapat terus dan kian digoreng oleh masyarakat sehingga dapat membuat stigma tertentu terhadap pemerintah Cina dan juga mendiskreditkan pemerintah Cina dan mendapatkan respon tertentu juga oleh negara-negara sebagai aktor dalam hubungan internasional sendiri. Baik, terakhir dari saya Syahrani, mungkin bincang-bincang hari ini sedikit saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan lain atau acara lain yang diselenggarakan oleh Indonesian Muslim Crisis Center.